Randal Kolo Muani bungkam Belgia, Jerman menangi big match, Italia cukur Israel, Ronaldo viral lagi, Garuda mengejar gol ke-100 di era Sinteyong. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Gagas Pasti tentunya. Check it out! Belgia versus Prancis, Brest Kolo Muani bawa Les Bleus menang 2-1. Belgia versus Prancis berlangsung di King Baudouin Stadium. Kolo Muani membuka keunggulan Les Bleus di menit ke-36. Louis Openda menyamakan kedudukan di menit ke-45+3. Kolo Muani membuat Prancis kembali di menit ke-62. Walaupun sejak menit ke-76 bermain dengan 10 pemain. Setelah Tchouaméni terkena kartu merah, Les Bleus mampu mempertahankan keunggulan 1-2 sampai laga bubar. Kemenangan ini membawa Prancis ke peringkat kedua grup 2 dengan 9 angka, sementara Belgia di posisi ketiga dengan 4 poin dari 4 laga. Jerman versus Belanda, gol Jamie Leveling menangkan Nationalelf 1-0. Timnas Jerman meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belanda pada pertandingan UEFA Nations League. Gol sematawayang dicetak Jamie Leveling di menit ke-64. Kemenangan ini membawa Jerman kukuh di puncak klasemen grup C dengan 10 poin, sementara Belanda di bawahnya dengan 5 poin. Italia versus Israel, Azzurri menang 4-1. Bertanding di Blue Energy Stadium, Italia unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Matteo Retegui di menit ke-41 dan Giovanni Di Lorenzo di menit ke-54. Israel menipiskan skor lewat gol Mohamed Abu Fani di menit ke-66. Setelahnya, Italia kembali menjauh berkat gol Davide Fratesi di menit ke-72 dan gol kedua Di Lorenzo di menit ke-79. Skor 4-1 untuk kemenangan Italia menghiasi pertandingan. Hasil ini membawa Italia memimpin klasemen grup A2 dengan 10 poin dari 4 laga. Italia unggul 1 poin atas Prancis yang berada di posisi kedua. Wales amankan 3 poin dari Montenegro. Bermain di Cardiff City Stadium, Wales mampu menang 1-0 atas tamunya lewat gol tunggal yang dicetak oleh Harry Wilson di menit ke-36. Dengan hasil ini, Wales berada di peringkat kedua dengan raihan 8 poin, sementara Montenegro di dasar klasemen dengan raihan 0 poin. Hasil lengkap UEFA Nations League hari ini. Azerbaijan kalah 1-3 dari Slovakia, Georgia kalah 0-1 dari Albania, Bosnia kalah 0-2 dari Hongaria, Islandia kalah 2-4 dari Turki, Estonia kalah 0-3 dari Swedia, Ukraina bermain imbang 1-1 dengan Ceko. Viral, Ronaldo berenang main perosotan jelang duel Skotlandia versus Portugal. Cristiano Ronaldo memanfaatkan sepenuhnya fasilitas mewah timnas Portugal di Skotlandia. Pemain 39 tahun itu terekam kamera berenang di kolam dalam ruang. Seorang penggemar merekam momen tersebut dan berteriak "See you" khas selebrasi gol Ronaldo. Video CR7 berenang dan main perosotan menjadi viral dan ditonton hampir 2 juta kali pada salah satu akun X yang membagikannya di lini masa.
Ditelantarkan di bandara, timnas Nigeria tolak tanding lawan Libya. Timnas Nigeria bernasib sial setelah ditelantarkan lebih dari setengah hari di bandara. Alhasil para pemain pun mati gaya menunggu kejelasan soal transportasi. Victor Boniface dan kawan-kawan sampai harus tertidur di kursi-kursi yang terletak di dalam terminal bandara. Lang Super pun menolak tanding dengan timnas Libya. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Libya membantah telah menelantarkan para pemain Nigeria. LFF menegaskan tidak ada niatan mereka untuk mensabotase persiapan tim. Sudah pelajari kekuatan Indonesia, China siap main agresif. China melakukan persiapan yang matang untuk meraih 3 poin dari timnas Indonesia. Pelatih Branko Ivankovic mengaku sudah mempelajari kekuatan Indonesia. China melakukan persiapan yang matang untuk meraih 3 poin dari timnas Indonesia. Pelatih Branko Ivankovic mengaku sudah mempelajari kekuatan Indonesia. Garuda mengejar gol ke-100 di era Sinteyong. Selain kemenangan, ada satu catatan spesial coba dikejar Indonesia saat menghadapi China. Skuad Garuda mengejar gol ke-100 di era Sinteyong. Sejak ditangani pelatih asal Korea Selatan itu, Indonesia sudah bikin 99 gol dan kebobolan 64 kali dari 50 pertandingan resmi, atau hampir 2 gol per laga. Kira-kira siapa pencetak gol ke-100 Indonesia bersama Sinteyong? Kita tunggu saja, geng! Socceroos siap kejutkan Samurai Biru. Michel Duc yakin Australia bakal bikin kejutan di kandang Jepang. Samurai Biru lebih diunggulkan karena tengah dalam laju sempurna. Pilar Australia, Michel Duc, ingin agar tren kemenangan di bawah Popovic berlanjut saat melawan Jepang. Ia tak gentar meski Jepang lebih diunggulkan di laga ini. Balik ke Manchester, Erik ten Hag siap pimpin MU. Seperti yang sudah diketahui, Ten Hag pergi berlibur di pekan yang lalu. Ia mendapatkan kesempatan berlibur sejeda internasional. Menurut laporan BBC Sport, Ten Hag sudah tiba di Manchester pada hari ini waktu setempat. Ia sebenarnya dijadwalkan kembali ke tengah pekan nanti, berbarengan dengan para pemainnya yang baru pulang membela negara mereka masing-masing. Namun Ten Hag memutuskan untuk kembali lebih cepat untuk mempersiapkan timnya lebih matang. Mulai tak tergantikan di Chelsea, Marco Kurela sindir para kritikus. Bintang Chelsea Marco Kurela telah menyindir para kritikus yang terus berdatangan kepadanya selama masa-masa sulitnya saat pertama kali bergabung dengan klub. Dalam sebuah kesempatan, Cucurella mengatakan bahwa awal kedatangannya di Stamford Bridge adalah masa gejolak selama karirnya di dunia sepak bola. Diminta untuk mengungkapkan titik balik dalam karirnya, Cucurella mengakui bahwa 3 bulan menepi karena cedera pergelangan kaki pada musim lalu memberinya kesempatan untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Nkunku tertawai potensi dirinya main lagi untuk PSG. Nkunku sejatinya merupakan produk dari Akademi PSG. Sang pemain sempat mentas beberapa kali di tim utama. Dalam wawancara bersama Telefoot, pemain asal Prancis itu sempat ditanya soal potensi mentas lagi bersama PSG di masa mendatang. Namun ia justru menertawai kabar tersebut lantaran hanya ingin fokus membela Chelsea. Di musim ini menjadi pembuktiannya ketika dirinya fit bersama tim London Barat. Total sang pemain sudah mendulang 7 gol dari 11 laga yang dimainkannya di lintas kompetisi. Roy Keane anggap Trent Alexander-Arnold back jelek buat Inggris. Mantan kapten Manchester United Roy Keane tak bisa menahan diri dari mengkritik keras fullback Inggris Trent Alexander-Arnold.
Meski mencetak gol keren lawan Finlandia, Kane menilai aspek pertahanan Trent benar-benar memprihatinkan buat Inggris. Kane membahas bagaimana cara bertahan buruk Trent ketika Inggris ditaklukkan Yunani beberapa hari sebelumnya. Lebih lanjut, Kane merasa karakter pemain dengan gaya bertahan seperti Trent akan dengan mudah dihancurkan oleh tim-tim besar. Paolo Scaroni menilai jika San Siro harus dihancurkan. Bulan lalu, Inter Milan dan AC Milan mengungkapkan enggan menjalankan proyek renovasi San Siro seperti yang diusulkan dalam rencana sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Presiden AC Milan Paolo Scaroni menyebut Stadio San Siro sebagai artefak lama yang harus dihancurkan. Dia lebih suka membangun stadion baru di area yang sama, bukan menjalankan proyek renovasi seperti yang digagas wali kota Milano Beppe Sala. Scaroni juga mengakui jika klub masih mempertimbangkan untuk mendirikan arena baru di pinggiran Milan. Lautaro Martinez disebut paling pantas menangkan Ballon d'Or 2024. Mantan pemain Napoli, Jermain Denis, meyakini tidak ada satu pemain pun yang pantas memenangkan Ballon d'Or tahun ini selain penyerang Inter Milan Lautaro Martinez. Denis sangat yakin Lautaro yang paling pantas menerima penghargaan tersebut mengingat konsistensinya dalam mencetak gol dan apa yang telah dicapainya. Lautaro memainkan peran penting saat Nerazzurri meraih Scudetto ke-20 pada musim lalu. Selain itu, Lautaro juga punya kontribusi besar dalam membawa Argentina meraih Copa America. Luka Modric buka peluang untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Kecemerlangan Luka Modric tampaknya belum berakhir dan cara dia terus menua seperti anggur berkualitas sungguh menakjubkan. Luka Modric yang berusia lebih dari 35 tahun di Qatar diperkirakan akan memainkan Piala Dunia terakhirnya saat itu. Namun pemain Kroasia itu tidak menutup kemungkinan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat. Mengingat usianya saat itu sekitar 41 tahun, hal itu sungguh menggelikan. Pilarnya ditargetkan Barcelona, Presiden Celta siap tambah kontrak bintangnya. Presiden Celta Vigo, Marian Mourinho, mengklaim jika timnya memiliki agenda untuk memperpanjang kontrak Oscar Mingueza. Sang pemain dalam beberapa waktu belakangan masuk dalam bidikan Barcelona pasca performa impresifnya di Galacia. Menurut Mourinho, masalah persentase penjualan yang tersemat dalam kontrak sang pemain merupakan hal yang umum dan hal itu tak hanya terjadi pada Mingueza. Namun ia mengklaim pihaknya ingin sang pemain tetap berada di Balaidos selama mungkin. Dani Olmo semakin dekat kembali bela Barcelona. Para penggemar FC Barcelona bersiap untuk mendapatkan kabar baik terkait cedera Dani Olmo. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, bintang Barcelona yang cedera Dani Olmo siap untuk segera menerima lampu hijau dari Departemen Medis. Dengan demikian, Olmo diharapkan akan siap tepat waktu untuk pertandingan akhir pekan ini melawan Sevilla. Blaugrana bermaksud memberinya hanya beberapa menit bermain melawan Sevilla sebelum menambahkan beban latihannya sehingga ia siap untuk bermain sebagai starter di El Clasico melawan Real Madrid pada akhir bulan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!